Ini membran sel. Saya ambil contoh dari sel ya. Kemudian yang di sebelah, lihat kursornya ini, yang di sebelah sini ini adalah diagram atau skema dari yang di sebelah kanan yang yang diambil dari elektron mikroskop. Jadi di sini ini membran selnya tampaknya kalau elektron mikroskop seperti ini, tidak mulus ya, tapi kelihatan berbenjol-benjol. Jadi kalau Anda bekerja nanti ini biasanya harus terlatih untuk melihat ini kondisinya ada sesuatu keganasan atau tidak, misalnya kalau Anda nanti membaca MRI dan sebagainya. Selanjutnya, nah membran sel ini terdiri dari 3 lapis. Itu hanya bisa dilihat di elektron mikroskop. Di sini disebut sebagai trilaminar. Ini yang trilaminar. Jadi bukan yang satu, yang di atas ini itu sel dari sel yang satu, kemudian yang di bawah ini itu dari sel yang lain. Jadi gambar yang di sebelah kanan ini mereka memberi warna. Sel yang satu ini yang hijau, ini karena kelihatan ada trilaminar ya, gelap, terang, gelap. Yang di bawah juga gelap, terang, gelap. Kemudian kalau dilihat secara biologi molekuler, maka membran sel itu terdiri dari 2 lapis fosfolipid bilayer. Ini 1 lapis ya, fosfolipid bilayer. 1 lapisnya itu terdiri dari 2 lapisan. Yang lapisan yang ini, outer face ini yang menghadap ke jaringan ekstraseluler. Jadi di sini ada sel lagi dan sebagainya. Sedangkan yang di sini, yang inner face ini yang menghadap sitoplasma. Seperti bikang Ambon ya. Dari fosfolipid bilayer ini ada bermacam-macam hal di sana. Misalnya di sini ada rantai gula, kemudian ada fosfolipid, kemudian ada asam lemak. Nah, yang bulat-bulat ini itu adalah bagian yang mudah larut dalam air atau hidrofilik. Nah, itu dia disusun menghadap keluar atau menghadap ke dalam, ke sitoplasma. Sedangkan yang di dalam ini adalah rantai lipid, asam lemak bebas. Dia ada di dalam karena dia tidak larut dalam air, jadi tersusun seperti ini. Sedangkan ini adalah protein. Terserah nanti, pokoknya di antara fosfolipid itu ada protein yang nanti berfungsi bermacam-macam. Nah, secara biokimia, molekul yang seperti bola dan ada 2 kaki itu adalah bentukannya seperti yang lihat kursor saya, seperti yang di sebelah kanan. Yang kepalanya bulat ini itu ada fosfat, kemudian yang merah ini ada gliserol. Kalau mau ini lengkapnya ada di atas nih, gliserol formula bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu yang di bawah nih, kaki 2 ini adalah asam lemak. Nah, yang kakinya yang dibuat terangkat 1 ini karena dia ada ikatan rangkap, karena memang ikatan rangkap itu membuat asam lemak jadi lebih pendek. Lalu digambarkan seperti ini. Nah, bagian yang asam lemak ini bersifat hidrofobik, sedangkan yang kepala ini yang mengandung fosfat, mengandung gliserol, itu bersifat hidrofilik atau larut air, karena itu posisinya itu ada di luar sini, di luar menghadap permukaan, sedangkan yang bawah di luar menghadap sitoplasma.
Berikutnya, ini gambaran biokimianya secara lengkap. Ya. Ini asam lemaknya seperti ini gliserolnya, kemudian fosfatnya di sini, ini yang disebut sebagai fosfolipid, fosfonya ini lipidnya yang ini. Ya. Kemudian ini disebut sebagai trigliserida. Yang dimaksud sebagai trigliserida ini adalah gliserol dan 3 asam lemak. Ini sebetulnya adalah molekul trigliserida. Masih ingat metabolisme lemak? Molekul lemak adalah molekul trigliserida yang terdiri dari gliserol dan asam lemak. Nah, untuk fosfolipid yang menyusun fosfolipid bilayer, di situ ada fosfat di sini. Jadi itu bedanya. Lemak trigliserida mengandung gliserol dan 3 asam lemak. Tapi kalau fosfolipid bilayer itu fosfolipidnya mengandung, nah sendirinya ada fosfo, jadi ini ada fosfat, kemudian mengikat satu gugus OH dari gliserol, sedangkan yang 2 itu mengikat lemak. Kalau TG, 3-3-nya ini mengikat asam lemak. Selanjutnya, nah interaksi hidrofobik itu apa? Ini sifat dari lemak atau fosfolipid bilayer. Kenapa dia bisa mengatur seperti itu di sebagai dinding sel. Jadi lemak itu kalau masuk ke dimasukkan ke dalam air, maka dia akan menyebabkan ikatan hidrogen di molekul air itu terlepas. Nah, pada saat ikatan hidrogen itu terlepas, maka lemak itu mengumpul jadi satu persatu molekulnya itu berkumpul jadi satu, sehingga molekulnya molekul airnya itu tersisih. Tapi molekul air tidak terburai begitu. Kalau dia sudah tersisih, molekul air itu akan membentuk ikatan hidrogen lagi mengelilingi lemak, tapi tidak membuat seperti kurungan, enggak. Dia mengelilinginya dengan cara baik, karena nanti lemak itu juga masih bisa memutus ikatan hidrogen dari air. Nah, dengan cara begitu, maka lemak ini bisa masuk ke dalam air tanpa dia mempengaruhi air. Atau lemak itu bisa menampung air bisa menampung lemak tanpa dia harus merusak molekul lemak itu. Nah, lemak-lemak yang meliputi air yang meliputi lemak itu, dia akan membentuk apa yang disebut sebagai kletrit ini. Kletrit ini adalah susunan dari air yang melingkupi lemak tanpa 2 senyawa ini saling bereaksi. Jadi tetap aman di situ. Karena itu Anda lihat pada saat praktikum, lemak-lemak itu ada sebagian yang mengapung di atas karena dia memang lebih lebih ringan berat jenisnya dibanding air. Tapi kalau Anda aduk, dia akan terpisah ya, terdispers seperti itu. Nah, ada bulatan-bulatan kecil di sana. Nah, dia aman tetap di sana karena airnya itu membentuk kletrit ini. Jadi kalau lemaknya bertambah besar, ya hidrogen airnya itu ikatan hidrogen di air akan terlepas, tergantung seberapa besar lemaknya, nanti air itu akan membuat kletrit ini. Nah, sifat yang demikian ini yang dijadikan sarana untuk manusia membuat obat-obat yang tidak larut dalam air. Jadi obat-obat emulsi itu sifatnya seperti ini, campurannya ada air di situ, ada sedikit alkohol sedemikian rupa sehingga emulsinya itu tidak mudah pada saat diminum itu tidak mudah berkumpul menjadi satu. Ya. Berikutnya, kalau tadi membran sel, membran yang paling luar sih ya, menutupi sitoplasma. Sekarang bagaimana dengan membran inti? Dan membran inti punya keistimewaan karena fosfolipid bilayer
Jadi fosfolipid yang sudah bilayer itu dia masih bertemu lagi menjadi 2 lapis. Nah, ini di sini. Ini kan fosfolipid bilayer. Kalau sel kalau sel biasa ini ya cukup 1 inti, perlu 2 lapis fosfolipid bilayer. Nah, di sini ada lubangnya di sini. Lubang ini nanti masuk ke endoplasmic reticulum. Ya, ikuti kursor saya ya. Nah, ini di sini lubangnya. Sini fosfolipid bilayer yang double tadi. Ini endoplasmic reticulumnya. Nah, kemudian di sini bentukan double dari fosfolipid bilayer itu tidak bergabung jadi satu. Doublenya ya sepotong-sepotong seperti ini. Ini masuk ke endoplasmic reticulum. Kemudian di sini ada lagi, ada lubang masuk reticulum. Nah, di sini ini ada celah. Celah ini nanti yang dipergunakan oleh inti untuk menerima segala sesuatu dari sitoplasma. Utamanya adalah menerima hormon yang bersifat nuklear yang mengikat hormon itu. Jadi reseptor yang bersifat nuklear yang mengikat hormon. Ya, jadi di sini ya, di sini di sel-sel sini ini ada hormon yang sifatnya larut dalam lemak. Contohnya hormon tiroid, kemudian estrogen, lalu ya itu contoh growth hormone masuk sini. Nah, itu reseptornya adalah reseptor nuklear. Reseptornya tidak ada di membran. Jadi dia akan berikatan di sitoplasma sini. Nanti setelah dia berikatan dengan ini, dengan hormonnya, dia akan masuk ke inti melalui forus-forus ini. Dia masuk begitu saja. Nah, setelah itu baru dia bereaksi untuk melakukan apa yang akan dia perintahkan kepada sel atau kepada inti. Selanjutnya, nah ini adalah membran mitokondria. Membran fosfolipid bilayer ini juga ada di mitokondria. Sama dengan inti, fosfolipid bilayer pada mitokondria ini double juga. Tapi kalau inti tadi cuma sebagian-sebagian jadi nggak terbentuk 4. Nah, kalau membran dari mitokondria tidak utuh, double tapi utuh ini. Jadi di sini ini adalah bilayer, fosfolipid bilayer yang paling luar. Kemudian yang pink ini fosfolipid bilayer yang dalam. Fosfolipid bilayer yang dalam ini bertekuk-tekuk seperti ini membentuk krista, ini kristanya. Nah, kemudian ruang antara fosfolipid bilayer yang luar dan yang dalam itu ada space intermembran space atau ruang antar membran itu ya, ini. Kemudian di dalam fosfolipid bilayer yang inner ini akan terbentuk yang namanya matrik. Nah, saudara, di matrik-matrik inilah segala macam reaksi yang menghasilkan energi itu terjadi di sana. Reaksi menghasilkan energi, reaksi memproduksi radikal bebas, karena ini tempat metabolisme itu ada di sini. Salah satu yang menghasilkan energi itu adalah Krebs cycle, misalnya itu ada di sini. Terus kemudian ada elektron transport chain, rantai elektron itu juga menghasilkan energi. Prosesnya juga terjadi di sini, tapi ada di bagian membran. Nah, kalau Krebs cycle ada di bagian matrik sini ya. Satu lagi yang tidak punya organ ini satu-satunya di dalam tubuh adalah eritrosit. Eritrosit tidak punya mitokondria, tidak usah inti. Nah, sekarang ikuti kursor saya sebelah bagian kiri. Ini ada outer membran. Outer membran itu tadi yang kuning ini ya.
kemudian inner membran, ini yang pink ini. Nah, di antaranya ini kan ada space intermembran. Nah, sekarang elektron transport chain itu ada di mana? Kalau Krebs cycle tadi ada di matrik ya. Kalau elektron transport chain itu ternyata ada di inner membran, dia ada di sini. Ini dia menempel di sini. Ini ada NADH, NAD, FADH. Jadi FADH, NADH ini masih ingat dihasilkan oleh Krebs cycle yang ada di matrik ini. Nanti kemudian dia akan diberikan ke ke elektron transport chain ini yang ada di inner membran ini. Jadi dari matrik sini untuk memberikan NADH dan AD untuk dihasilkan energi. Nah, sekarang apa fungsinya outer membran ini? Fungsi outer membran ini salah satunya adalah kalau ada hidrogen yang keluar, jadi menerobos keluar dari inner membran ini, jadi dari matrik ke inner membran, kemudian tidak segera ditangkap oleh elektron transport chain tadi, dia akan menerobos ini keluar ke space ini, intermembran. Nah, fungsi dari outer membran yang luar itu adalah untuk menahan kebocoran hidrogen, proton-proton atau hidrogen yang lepas itu tadi, supaya tidak pergi kemana-mana, karena itu penting untuk menghasilkan energi karena dia transport dari elektron. Nah, hidrogennya di sini kan elektronnya itu diberikan ke elektron transport chain ini dari Krebs cycle kan dibawa oleh NADH, kemudian yang dimasukkan ke elektron transport chain ini adalah hidrogennya saja. Selanjutnya itu hanya pengulangan sebentar ya. Berikutnya, nah ini membran sel dari elektron mikroskop. Kalau yang tadi elektron mikroskopnya agak kasar ya, tidak jelas membrannya seperti apa, fosfolipid bilayer. Jadi elektron mikroskop pun itu juga bertingkat-tingkat, saudara. Yang di sini ini yang baik. Jadi di sini Anda lihat membrannya seperti ini, memang terbukti bahwa ada trilaminar di sini. Yang tebal ini paling luar, yang tengah ini yang bening tengah ya. Kemudian yang ke bagian dari sitoplasma ini ada satu lagi. Nah, ini tadi mitokondria, ini kristanya tadi. Inner membrannya ini membentuk krista-krista di sini. Jadi bentukan seperti trilaminar, phospholipid bilayer itu bukan teori lagi, sudah memang nyata seperti itu, terbukti karena adanya elektron mikroskop. Ya, berbahagialah yang hidup pada abad sekarang ya. Kalau zaman dulu itu masih teori, tahun-tahun 1800, 1700 itu masih teori tentang membran sel. Berikutnya ini pengulangan saja ya. Istilahnya misalnya di sini ada outer mitokondrian membran, itu istilah-istilah untuk membran-membran dari mitokondria, tapi prinsipnya itu adalah phospholipid bilayer. Kemudian ada inner mitochondrial membran, IMN, dan sebagainya, krista dan selainnya. Ini silakan dibaca sendiri, ini hanya untuk istilah, tapi pahami saja istilahnya, karena kalau Anda membaca nanti Anda langsung bisa paham. Kemudian fungsi dua lapis phospholipid bilayer di mitokondria, ini hubungkan dengan slide 9 tadi sudah saya jelaskan ya, untuk menjaga membentuk intermembran space dan menjaga kebocoran hidrogen dari mitokondria menuju transport elektron, rantai transport elektron. Nah, sekarang yang tadi ini sebetulnya sudah ya, ini lebih ditekankan pada
sebetulnya di membran fosfobilayer itu ada apa saja. Nah, ini membran fosfolipid bilayernya. Tapi dia tidak kosongan seperti itu. Di sini ada banyak protein. Proteinnya bisa menembus dari luar ke dalam. Kemudian di sini ada glikoprotein, kemudian ada glikolipid dan sebagainya. Jadi fungsi dari fosfolipid bilayer di dalam sel itu bukan sekedar melindungi sel, tapi di sana ada mekanisme fisiologi dan biokimia yang aktif. Jadi benar-benar sel bisa hidup seperti dirinya sendiri. Nah, kalau bagian terkecil dari tubuh kita ini cara bekerjanya tidak aktif, maka hasilnya adalah kelainan, disease yang tampak melalui gejala klinis. Padahal penyebabnya adalah gangguan dari sel ini. Ingat ya, harus Anda sadari sekarang dalam hal penjelasannya adalah biomolekuler. Berikutnya protein membran. Ini protein membran di fosfolipid bilayer itu secara umum ada 3. Ini integral, kemudian ini peripheral, kemudian ini ada jenis lipid anchor protein. Mirip dengan integral tapi berbeda. Kita pelajari satu-satu apa yang disebut dengan integral. Di sini berdasarkan strukturnya ada 3 tipe utama protein membran, yaitu protein integral. Ini adalah protein memang selamanya di situ, di fosfolipid bilayer. Fungsinya permanen. Biasanya dipergunakan untuk transport, kadang-kadang untuk enzim, bisa untuk bersifat sebagai enzim dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau protein peripheral hanya sewaktu-waktu saja dia melekat di fosfolipid bilayer. Kalau fungsinya sudah selesai, dia akan lepas atau terurai. Sedangkan yang lipid anchor protein ini adalah protein yang namanya saja ya, lipid anchored protein. Jadi protein yang mempunyai anchor ini jangkar, yang mempunyai jangkar lipid. Fungsinya apa? Lipid ini dipergunakan untuk masuk ke fosfolipid bilayer, karena fosfolipid bilayer ya lipid, dia anchornya ini juga lipid, maka dia bisa masuk. Nah, dia sebagai jangkarnya ya, supaya protein ini yang biasanya punya fungsi-fungsi tertentu, fisiologis tertentu yang penting, dia selamanya ada di situ, kecuali kalau dia harus diganti. Jadi memang selamanya di sana, tapi tidak seperti integral, protein integral. Kalau protein integral jadi satu, bentuknya, strukturnya harus seperti itu dan sebagainya, dan menetap di sana, dan fungsinya ya permanen. Salah satunya sebagai reseptor tadi, sebagai reseptor atau sebagai channel transport aktif atau pasif dari senyawa-senyawa yang akan masuk atau keluar dari sel. Selanjutnya integral membran protein atau nama lainnya intrinsik protein ya, ini silahkan dibaca sendiri. Ini tadi, ini pengayaan dari yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang integral protein. Integral protein atau protein yang permanen ada di fosfolipid bilayer karena fungsinya. Itu ada ternyata secara biokimia itu ada 3 jenis, yaitu monotopik integral protein, ini hanya satu saja, tunggal ya. Kemudian ada politopik integral protein, ini lebih tebal karena ada beberapa bagian. Di sini ditulisnya 3, tapi ada yang 2, bahkan ada lebih dari 5. Kemudian yang di sini ada beta barrel integral protein, bentuknya seperti ini. Biasanya ini untuk transport seperti inilah, transport masuknya asam amino, masuknya glukosa, fruktosa dan sebagainya, itu ya
bentukannya itu proteinnya di fosfolipid bilayer itu golongan seperti ini. Tentu saja melihatnya ya itu harus diambil kemudian dianalisa ya. Kemudian ini adalah tipe dari integral protein, integral membran protein. Kemudian variable membran protein di sini mengikat membran untuk sementara waktu, nah dan seterusnya. Ini tergantung dari fungsinya. Kalau fungsinya lama ya mengikatnya secara sementara itu agak lama, tapi kalau hanya sebentar saja dia akan pergi, diuraikan dalam waktu singkat. Nah, lipid anchor protein, lipid link protein, nah, tadi silahkan dibaca sendiri ya ini. Tadi singkatnya yaitu tadi protein yang dia harus menempel di fosfolipid bilayer. Untuk itu dia harus punya anchor supaya dia bisa melekat di sana dengan cara ada punya ekor lipid yang masuk ke fosfolipid bilayer. Ini ada gambarnya. Nah, seperti ini lipid anchor protein. Ini proteinnya saudara, bermacam-macam protein ya. Nah, kemudian anchornya itu ini nih gambar-gambar garis ini kan strukturnya seperti ini, asam lemak ya. Nah, ini yang dia benamkan istilahnya sebagai anchor jangkar ke fosfolipid bilayer sehingga dia stabil ada di luar. Ini kalau di sini ada di luar atau di dalam terserah, proteinnya akan tetap di sini. Kemudian selanjutnya sitoskeleton. Ini di luar membran, tadi judul kuliahnya membran sel, tapi ini ada hubungannya dengan fungsi membran sel sendiri. Karena apa? Karena sitoskeleton ini adalah tulang dari sel yang membuat sel itu berbentuk khusus. Contohnya sel hepar itu bentuknya segini. Eritrosit itu bentuknya bentuknya apa? Bikonkav ya, tengahnya tipis. Itu siapa yang membentuk? Ya sitoskeleton ini. Kemudian sel otot ya bentuknya lonjong ya, bentuk-bentuk seperti itu ya tetap saja lonjong dia. Bentuk-bentuk seperti sitoskeleton. Nah, masalahnya adalah sitoskeleton ini tidak bisa berfungsi kalau dia tidak ada membran. Maksudnya dia mengikatnya kemana? Seperti tulang kita itu dia harus punya otot kita ya, otot dan tulang jadi satu. Kalau tulang tidak punya otot ya bagaimana dia bergerak? Nah, sitoskeleton juga demikian, dia harus membentuk dari pembentuk sel, maka perlekatannya itu di mana ya? Dia melekatnya tentu saja di membran. Kita lihat di sini, ini mitokondria. Jadi mitokondria itu tidak di dalam sel, jangan dibayangkan dia melayang-layang ke sana kemari, enggak. Dia posisinya tetap tertentu di dalam sel tuh. Nah, di sana sitoskeleton ini yang nanti akan menjaganya ini. Jadi mikrotubulnya itu ya tidak terurai melayang-layang seperti itu, tidak ada posisi tertentu. Nah, di sini ada filamen dan sebagainya yang disebut sebagai sitoskeleton. Nah, masalahnya ini melekatnya kemana? Melekatnya itu adalah ke membran sel di sini. Jadi diatur melekat ke membran sel dan posisi organel sel bahkan termasuk inti juga tidak bisa melayang kemana-mana. Posisinya pasti tertentu di satu tempat. Nah, kalau Anda melihat histologi kan inti sel itu ada di tengah selalu, pasti di situ. Kalau toh dia di pinggir, kalau biasanya di tengah dia di pinggir, kalau nanti Anda jadi ahli patologi anatomi, Anda harus waspada ada apa sampai intinya ini terpinggirkan. Kecuali sel lemak, memang intinya itu ada di pinggir supaya dia menempatkan lemaknya itu di selnya itu. Jadi masalah kalau yang seharusnya di tepi ada jadi di tengah. Selanjutnya, nah fungsi skeletal ini menentukan bentuk sel, untuk gerakan sel, transport internal, pembelahan sel, dan
sinyal dalam sel. Ini fungsi skeletal, dan ingat ini berhubungan erat dengan membran sel ya, dengan sendirinya pembelahan sel. Nah, jelas ini selnya saja berbelas. Jadi membran selnya juga akan berubah mengikuti bersama-sama mengikuti sitoskeletal ini. Bahasan kedua, biokimia membran sel, sederhana saja saudara ya. Fungsi yang pertama, ada 6 fungsi protein membran. Sebetulnya ini lebih ke arah fisiologi, jadi biokimia. Lepas fisiologinya juga tidak mungkin, lepas biokimia juga tidak mungkin. Ada beberapa yang ahli mengatakan kalau begitu sebut saja sebagai biokimia, tapi ada yang bilang kalau biofisiologi bagaimana, aneh ya, ndak pasang bio nanti jadi biologi. Jadi yang baik adalah biokimianya. Ini fungsi dari protein membran, bukan fungsi membran sel ya. Ini protein membran yang tadi itu, yang integral, kemudian peripheral, kemudian ada yang anchor dan sebagainya, itu fungsinya apa? Nah, yang di sini yang utamanya adalah yang protein membran. Yang biasanya yang integral yang ini. Kita lihat saja satu-satu di bagian mana itu. Misalnya intercellular joining. Intercellular joining pasti integral ya. Jadi dia utuh dari luar ke dalam. Nah, protein-protein integral ini akan berhubungan dengan sel-sel yang satu. Jadi sel satu dengan sel lain, misalnya sel hepar berkumpul jadi satu membentuk organ. Nah, sel-sel hepar, sel-sel pankreas, sel otak dan sebagainya itu saling berikatan satu dengan lain itu melalui protein integral di dalam di dalam membrannya itu, intercellular joining. Kemudian yang kedua, untuk fungsi enzim ini yang sudah Anda pelajari selama ini. Jadi dia bersifat sebagai enzim. Contohnya adalah enzim adenylsinklase. Kalau Anda membaca di buku teks adenylsinklase itu digambarkan di sitoplasma, ya biarkan Anda sudah harus paham bahwa sebetulnya adenylsinklase itu ada di membran sel. Kalau penulisnya menggambarkan ada di sitosol, menggambarkan di membran sel itu jadi ribet ya. Yang seperti itu biasanya artikel yang sedemikian itu bukan keliru. Itu biasanya dipergunakan untuk pembaca yang sudah paham ini. Jadi sudah paham BMS dulu, dia sudah paham tentang dasarnya segala sesuatu tentang membran sel ini. Jadi ini enzymatic activity. Contohnya adenylsinklase ya. Atau kalau di pencernaan itu oligopeptidase yang ada di brush border itu adalah protein membran yang berfungsi sebagai enzim. Kemudian ini sebagai transport pasif atau aktif. Kalau aktif itu pakai ATP, kalau pasif tidak. Dia memang sudah ada lubangnya, kemudian dia tinggal merobot masuk dari dalam keluar atau keluar ke dalam ya. Nah, di sini ini juga harus integral protein di sini. Tidak mungkin yang peripheral. Nah, peripheral kan tidak bisa mengantarkan senyawa-senyawa itu sampai ke dalam sel atau dari sitoplasma keluar dari sel. Ya. Kemudian sel-sel recognition. Ya, ini misalnya sel-sel recognition ini integral proteinnya, kemudian integral proteinnya punya sesuatu di sini. Biasanya di sini karbohidrat atau lipid. Nah, ini dipergunakan untuk mengenali sel. Sebagai contoh, makrofag itu selalu ada di dalam, atau leukosit itu selalu beredar kemana-mana ya. Nah, kalau kemudian dia masuk ke hepar, dia akan mengenali ini sel hepar ini benar-benar sel hepar yang masih baik atau tidak. Itu tujuannya untuk itu. Jadi dia akan mengenali itu. Nah, kalau sel hepar yang terbentuk itu sudah
bukan sel hepar yang baik, maka kemudian akan terjadi proses fagositosis. Atau reaksi pengenalan TH1, TH2 itu prinsipnya juga menggunakan, nggak usah yang rumit-rumit ya. Prinsipnya adalah dia menggunakan protein membran yang bentuknya integral seperti ini untuk dan di atasnya itu ada lipid atau glukosa untuk bisa dikenali oleh limfosit itu. Kemudian anchor atau attachment ya seperti yang tadi protein lipid anchor protein tadi ya. Nah, yang berfungsi di sana itu bukan anchornya, bukan lipidnya, tapi protein yang ada di luar itu. Jadi anchornya kan ada di dalam. Nah, protein yang di itu yang protein yang dipertahankan oleh anchor itu ya nanti berfungsi. Kemudian yang kedua untuk sinyal transduksen. Sinyal transduksen ini di sini protein membran integral ini itu bersifat sebagai reseptor. Nah, ini hormonnya atau apapun juga ligan masuk mengikat di sini. Maka kalau dia berikatan di sini, proteinnya nih ya tetap saja di sini, hormonnya tetap di sini. Tapi pengikatan antara hormon dan reseptor yang merupakan protein membran integral itu akan menghasilkan serangkaian reaksi yang disebut sebagai sinyal transducer. Nah, serangkaian reaksi yang disebut sebagai sinyal transducer itu nanti akan dijawab oleh sel apa yang dia inginkan dengan sinyal transducer. Jadi sinyal transduction ini adalah cara sel saling berkomunikasi. Untuk apa ya? Untuk dirinya sendiri. Apa yang harus dia kerjakan? Ya, tentu saja di sini bisa dihubungkan dengan penyakit. Kalau sinyal transducernya itu harusnya dijawab oleh sel untuk menghasilkan hormon atau enzim tertentu, tapi sinyal transducernya berubah sehingga sel tidak menghasilkan hormon-hormon itu, tapi justru membelah diri secara seenaknya dia sendiri. Nah, ini prinsip dari adanya pembentukan tumor, karsinoma, dan sebagainya. Kemudian glikokonjugat. Nah, sekarang kita ke arah biokimianya ya. Sebatas pada ya yang ada di membran protein, di fosfolipid bilayer tadi itu, membran protein dan protein yang bukan masuk di membran tapi dia berikatan melalui anchor lipid dan sebagainya. Di sini apa yang dimaksud dengan glikokonjugat nih sebetulnya nih ya. Glikokonjugat yang sering disebut sebagai glikan. Jadi nanti kalau di buku teks ada glikan, Anda paham. Itu adalah glikokonjugat, yaitu senyawa karbohidrat yang mengikat. Nah, mengikatnya bisa mengikat protein, bisa mengikat lipid. Dua itu saja. Nah, kalau gliko atau glukosa atau karbohidrat itu mengikat lipid namanya glikolipid. Sedangkan kalau mengikat protein namanya glikoprotein. Nah, glikolipid dan glikoprotein ini itu adalah contoh glikokonjugat atau glikan. Hanya itu saja, slide ini hanya untuk mengenalkan apa itu glikan. Sebab nanti penjelasan seperti ini sudah tidak ada, Anda langsung sudah dianggap paham. Ada beberapa macam glikan untuk yang ditemukan di dan sebagainya. Nah, glikan di sini itu ya glukosa atau karbohidrat dengan konjugat biasanya lipid dan protein. Berikutnya, nah sekarang glikoprotein ini adalah glikan ya. Glikan yang terdiri dari glukosa atau karbohidrat terserah, glukosa, fruktosa atau apapun pokoknya golongannya karbohidrat, dan dia berikatan dengan protein. Namanya glikoprotein. Glikoprotein itu ada di
membran ini, fosfolipid bilayer. Nah, proteinnya biasanya berbentuk integral di sini. Nah, lalu glukosanya ada di mana? Atau karbohidratnya ada di mana? Peptidanya ada di mana? Maaf, bukan peptida. Karbohidrat. Ya, karbohidrat apa? Potongan-potongan kecil apa? Bukan peptida, kan asam amino. Di sini ini, nah ini di sini karbohidratnya itu ada di sini. Sakarida, ya. Nah, sakaridanya ini sakarida di potongan-potongan pendek, potongan-potongan kecil dari karbohidrat. Nah, ini sakaridanya ada di sini. Proteinnya sebagai protein integral atau saya tidak tahu. Jarang yang menyebutkan di sini dia sebagai protein peripheral yang nempel separuh. Biasanya proteinnya itu integral. Nah, kemudian sakaridanya ini ada di bagian ini. Kalau ini ada ini satu monosakarida, ini 4 ya, tetrasakarida. Ini juga ada nih tetrasakarida. Ini suatu glikoprotein. Jadi glikonya ini, proteinnya di sini. Yang bagian karbohidratnya itu di luar dari fosfolipid bilayer. Berikutnya glikoprotein dari membran sel. Nah, ini cara mengikatnya. Cara mengikatnya itu ada 2, O-link atau N-link. O-link itu kalau proteinnya di sini mengikat karbon, ini protein yang integral tadi yang merah ini, di gambarnya tadi yang bentuk integral ini ya, saya balikkan lagi. Nah, yang ini. Kemudian bagian protein itu tadi akan mengikat pada C nomor 1O ini, COH nomor 1 dari sakaridanya tadi. Itu O-link glikoprotein. Sedangkan yang N-link glikoprotein di sini sakaridanya tadi akan mengikat protein integral tadi melalui gugus NH. Masih ingat? Protein adalah rangkaian dari asam-asam amino. Nah, asam-asam amino itu punya 2 gugus, COOH gugus utamanya dan NH2. Kalau di sini ini kelihatannya O-nya di sini ini bukan O dari COOH, tapi O dari OH karbohidrat. Nah, kalau di N-link ini N-nya itu dari proteinnya. Ya, tentu saja karena karbohidrat ini hexosainnya tidak punya gugus NH. Karbohidrat isinya cuma C, hidrogen dan oksigen saja. Yang kanan, kita lihat kursor saya, yang kanan ini contohnya adalah serin. Jadi O-link glikoprotein di sini dicontohkan yang mengikat pada sakarida itu adalah bagian serin. Kenapa? Asam aminoserin. Asam aminoserin ini merupakan salah satu asam amino yang jadi anggota atau yang menyusun protein integral tadi. Jadi bukan serin-serin asam amino, tidak. Ini maksudnya di sini merupakan satu satuan protein. Nah, bagian asam aminoserinnya ini yang akan mengikat sakarida dalam bentuk O-link glikoprotein karena dia mengikat pada C nomor 1. OH pada C nomor 1 dari karbohidrat ini. Sedangkan yang di sini asparagin contohnya. Asparagin ini rantai R-nya itu NH ini berikatan dengan sakarida yang di sini. Tentu saja asparagin ini adalah salah satu dari anggota integral protein yang ada di fosfolipid bilayer tadi. Ya. Kemudian kalau Anda bingung ini
untuk mencerahkan nih serin, molekul serin yang sebenarnya itu seperti ini, asparagin seperti ini. Nah, OH dari serin ini yang nanti mengikat sakarida, sedangkan asparagin ini yang NH2-nya ini yang akan mengikat sakarida tadi. Tentu saja asparagin dan serin ini dalam konteks dia adalah anggota dari protein integral tadi. Berikutnya proses glycosylation, ini sama ya. Ini untuk memberi penjelasan. Ya, ini yang N-linked, kemudian ini O-linked. Contoh di sini serin, treonin, asparagin. Jadi yang N-link itu adalah protein yang punya ini gugus NH ini. Sedangkan yang O-link itu terserah proteinnya apa, pokoknya dia mengikat gugus O dari karbohidrat. Nah, fungsi glikoroprotein ini contohnya, fungsinya apa sebelah kiri, kemudian jenis glikoroproteinnya apa. Nah, yang di sebelah kanan ini penjelasannya secara umum. Ini berhubungan dengan sistem imun, ya kan? Jadi integral proteinnya tetap ada di membran itu, di membran fosfolipid layer. Ya, nah yang berfungsi itu adalah sakaridanya untuk kepentingan imun. Glikoprotein ada di permukaan membran sel karena bersifat hidrofilik, memudahkan molekul ini untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kaya H2O. Ini karena sakaridanya tadi. Sakarida kan memang mudah larut dalam air, tapi proteinnya harus berlindung di membran fosfolipid bilayer. Berikutnya lipid membran. Ini untuk kembali lagi, ini kan sudah ada, ini saya itis lagi untuk mengingatkan bahwa di membran itu ada glikolipid, ada fosfolipid bilayer, dan di situ juga ada kolesterol di bagian-bagian sini. Selain ada kolesterol, masih ingat di sini juga ada vitamin E yang fungsinya dipergunakan sebagai antioksidan untuk menjaga fosfolipid bilayer ini terhadap kemungkinan adanya radikal bebas, di mana vitamin E itu masih ingat harus bekerja sama dengan vitamin C, glutathione, dan NADPH. Nah, NADPH-nya dihasilkan oleh heksosel monofosfatsan. Glikolipid. Kalau glikolipid ini lihat kursor saya nih bagian bawah. Ini integral proteinnya. Kalau tadi integral protein ini yang luarnya itu mengikat sakarida, tapi yang di sini integral proteinnya ini atau glikan ini mengikat ini lemak. Ini glikoprotein. Jadi ini sakarida, yang lipid itu ini. Di sini ada sphingosine. Jadi lipidnya, kalau tadi proteinnya dalam bentuk integral di sini ya. Nah, kalau glikolipid, ini kalau glikoprotein maksudnya, proteinnya sebagai integral, lalu glikonya atau karbohidratnya, sakaridanya itu ada di luar sini. Nah, kalau glikolipidnya sama, glikonya ya ada di luar sini. Nah, sekarang lipidnya itu ada di dalam membran fosfolipid bilayer. Nah, biasanya glikolipid itu yang paling banyak adalah lipid sphingosine atau asam lemak bebas ya. Kalau yang begini ya memang dia lipid yang mudah sekali dia berikatan atau masuk menerobos pada atau dibentuk di fosfolipid bilayer. Jadi ini protein, integral protein, ini lipid. Nah, sakaridanya ada di luar. Nah, di sini klasifikasi dari glikolipid, gliserolglikolipid. Ini ada galaktolipid, ada sulfolipid. Kemudian yang kedua ada cerebrosida, gangliosida,
globosida ini nanti kalau Anda mempelajari otak. Molekul glikolipid silakan dibaca sendiri ya. Ini ada cerebrosida, ada gangliosida, ada sulfolipid, dan ada galaktolipid. Semuanya lipid kemudian sakarida. Lipid sakarida. Kalau yang tadi protein sakarida, kalau glikoprotein. Kalau ini glikolipid. Berikutnya semuanya adalah glikan. Ini contoh globosid. Ini seramid ya, kemudian ini sakaridanya ini. Jadi globosid itu adalah seramid. Seramid ini adalah lipid yang berikatan dengan ini sakaridanya, tetrasakarida ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini sphingosine, ceramida 1 fosfat. Ini lemaknya, kemudian ini monosakaridanya, kan ini ada fosfatnya. Selanjutnya fungsi glikolipid dan glikoprotein. Tadi strukturnya sudah ya, sekarang fungsinya. Fungsi ini salah satunya adalah interaksi antar sel. Yang di sini dinyatakan oleh yang nanti ini dicontohkan oleh gambar yang sebelah kanan itu adalah fungsi dari glikoprotein. Jadi Anda lihat di sini di gambarnya nih. Ini glikolipid. Berarti lipid, berarti yang masuk di sini itu lipidnya, yang di luar ini sakaridanya ya. Kemudian ini juga glycosaccharide chain. Ini glycosaccharide chain-nya, sedangkan ini lipidnya. Ini masih glikolipid semua ya. Yang fungsi glikoproteinnya di mana ini? Ini virus. Ini proteinnya di sini. Nah, di sini ini rupanya glikoproteinnya itu diwakili oleh virus. Jadi sini ini virusnya, maaf salah. Ini virusnya, proteinnya ya. Ini lipidnya, nah ini sakaridanya di sini. Jadi ini mestinya bukan fungsi glikoprotein tapi fungsi glikolipid ya. Kemudian ini juga toksin. Ini kelihatannya ya bukan protein tapi masih lemak. Maaf, Anda tidak mengkoreksi saya. Yang ini betul glikoprotein ya, yang perut ini. Sedangkan yang kecil-kecil ini itu lipidnya. Ini lipid, ini sakaridanya, ini protein integral, ini sakaridanya, ini berhubungan dengan untuk mengenali virus. Ini protein, ini sakaridanya, sedangkan ini lemak, ini di sini ada sakaridanya. Nah, ini protein lagi, ini lemak sakaridanya, ini untuk mengenali bakteri. Yang di sini ini juga protein, ini sakaridanya, ini dipergunakan untuk dikenali oleh limfosit, bukan mengenali limfosit, tapi dikenali oleh limfosit. Jadi mereka saling mengenal di sini. Ini kalau dari limfosit ini juga juga protein, kemudian di sini sakaridanya. Oke, sudah. Berikutnya fungsi glikolipid lah. Ini yang tadi itu ada glikolipid, lihat gambarnya saja, glikolipid dan gliprotein. Glikolipid yang di sini ini contohnya adalah antigen presenting cell, kemudian ini T cell. Nah, yang dikenali oleh T cell ini adalah glikolipid ini. Jadi ada glikolipid di ABC ini untuk antigen itu sekedar dikenali oleh T cell. Berikutnya, nah salah satu lagi fungsi glikoprotein yang bisa dikerjakan secara klinis sehari-hari itu adalah penentuan golongan darah.
Di sini ada golongan darah O, A, AB, dan B. Nah, yang ini itu adalah sakarida. Di sini ini adalah glikoprotein. Saja proteinnya integral menembus fosfolipid bilayer dari sel eritrosit ini. Kemudian di sini ada sakaridanya, ya. Nah, sakaridanya itu berfungsi sebagai antigen untuk golongan darah tertentu. Nah, di sini antigen dari golongan darah O ini seperti ini. Ini di sini digambarkan, lihat kursor saya di bawah. Ini yang ungu itu namanya galaktosamin, kemudian coklat fruktose, yang coklat muda galaktose, kemudian yang abu-abu ini glukosamin. Di sini. Nah, untuk ini sakarida yang ada di golongan darah O, eritrosit golongan darah O, glikoproteinnya biasanya ini tidak dikenali oleh antibodi. Jadi karena itu dikatakan bahwa golongan darah O itu tidak punya antigen karena dia memang tidak dikenali. Kemudian kalau golongan darah A itu ada antigen, ini antigennya yang tidak sama dengan golongan darah warnanya ungu antigennya. Tentu saja ini sakarida, ya. Golongan darah AB, golongan darah B dulu. Nah, golongan darah B itu sakarida antigennya seperti ini. Ini yang berbeda nih. Ini ada 2 ya, ini ada 3 yang coklat ini. Nah, ini dikenali sebagai antigen dari golongan darah B. Nah, golongan darah AB itu punya 2 antigen, yaitu antigen A seperti antigen B ini di sini, kemudian ini antigen A yang atas ini. Ya. Kalau di sini memang punya sakarida O ini, tapi tidak dikenali sebagai antigen oleh antibodi. Nah, kemudian ini golongan A, golongan B, golongan AB, golongan O di kursor saya di sebelah kiri ya. Di sini golongan A tadi punya antibodi A dan dia punya anti B. Begitu juga untuk golongan darah B, dia punya antigen B dan punya anti A. Golongan darah B ini punya antigen tapi tidak punya antibodi. Sebaliknya golongan O tidak punya antigen tapi punya antibodi. Nah, berdasarkan ini nanti akan bisa dilakukan uji bagaimana seseorang bisa ditransfusi oleh darah tertentu atau tidak. Kemudian berikutnya ini adalah biokimia membran sel. Yang pertama, fungsi dari endositosis dan eksositosis mudah ya. Ini endositosis, kalau eksositosis mengeluarkan senyawa dari dalam, hasilnya seperti ini. Selanjutnya membran fluidity. Nah, di sana tadi kita sudah belajar mengenai struktur membran, ada integral protein, kemudian ada viral protein, ada kolesterol, ada anchor lipid protein dan sebagainya. Nah, dengan segala ada sitoskeleton, dengan segala keramaian seperti itu, ternyata membran protein itu tidak statis, tidak kaku. Tetap dia menjaga bentuk, tapi ternyata molekulnya itu dinamis, dia selalu bergerak. Membran fluid ini diperlukan agar sel dapat berfungsi normal seperti untuk membelah, pertumbuhan, gerakan sel. Contoh eritrosit akan mudah masuk ke kapiler karena peran membran fluidity. Jadi eritrosit yang sudah kecil itu kalau masuk ke membran kapiler dia pun tetap harus bertekuk. Jadi kapiler itu lebih kecil dari ukuran eritrosit. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh pada kestabilan membran fluidity itu adalah panjang rantai asam lemak pada molekul fosfolipid, kemudian derajat ketidakjenuhan rantai asam lemak dan seterusnya. Derajat ketidakjenuhan. Jadi
makin banyak ikatan rangkapnya ya, asam lemaknya kan makin pendek dan dia tidak lurus, bertekuk seperti dicontohkan pada slide berapa tadi, slide yang awal-awal tadi, struktur fosfolipid bilayer yang ada kepala kemudian ada kakinya tadi, yang ada ikatan rangkap, kakinya tertekuk untuk menggambarkan bahwa asam lemak itu tidak lurus jika ada ikatan rangkap di sana. Jadi bentuknya itu akan berubah. Selanjutnya di sini suhu yang tinggi akan meningkatkan gerakan molekul-molekul fosfolipid di membran sel, karenanya fluidity membran fosfolipid bilayer akan meningkat. Sebaliknya suhu dingin akan menurunkan fluidity dari membran. Jadi yang pada saat manusia atau hewan itu ada di suhu dengan di bawah sekian 0 derajat, selnya pasti akan berubah. Kemudian manusia atau hewan-hewan yang di Arab Saudi mana pada suhu yang meningkat tinggi itu juga pasti akan berubah. Tetapi karena kita hidupnya hidup itu sudah bertahun-tahun diletakkan di kondisi yang demikian, maka ada perubahan berbeda, perubahannya memang, tetapi makhluk hidup bisa bertahan karena beradaptasi. Nah, yang beradaptasinya paling ringan kelihatannya yang hidup di negara kita, negara tropis ya. Nah, kemudian sehubungan dengan membran fluidity tadi, di sini ada 5 jenis gerakan sel fosfolipid. Yang pertama lateral difusi, rotasi, swing, fleksi, kemudian transfer diffusion yang dikenal sebagai gerakan flip-flop. Yani ini boleh untuk mengetahui definisinya, tapi nah kalau ada gambarnya gini kan jadi lebih mudah. Yani ini difusi, pasif difusi. Jadi ada pergerakan, ini kan fosfolipid bilayer ya, sel-sel fosfolipidnya yang ada di fosfolipid bilayer. Yang bulat ini gliserol, fosfat dan sebagainya, sedangkan ini asam lemak. Nah, setiap molekul dari fosfolipid bilayer itu bisa berdifusi kanan kiri. Jadi dia bisa bergerak sepanjang itu, berpindah tempat. Nah, sedangkan yang kedua ini swing. Swing itu artinya setiap molekul itu bisa berputar. Ini kan bentukannya bulat ya. Memang molekulnya cenderung seperti itu. Dia bisa berputar untuk dirinya sendiri. Ini kan berputar. Ya, satu molekul ini berputar-putar sendiri. Nah, gerakan berputar-putar ini nanti akan memudahkan dia untuk berpindah-pindah tempat, difusi seperti ini, sambil berputar, sambil berpindah, sambil berputar, sambil berpindah. Ya, dinamis sekali bukan? Nah, sedangkan yang ini gerakan swing, yang melambai-lambai cuma kakinya, cuma asam lemaknya saja di bawah, tapi di sini tetap. Atau bisa juga dia berputar, bergerak, nah sekaligus dia swing. Heboh sekali ya. Kemudian yang di sini ini kontraksi dari kaki ini sesuai dengan jumlah ikatan rangkap yang ada di. Nah, yang paling heboh yang terakhir ini adalah gerakan flip-flop. Dari satu ini membran fosfolipid bilayer, katakanlah ini yang di luar, yang menghadap luar sana interstisial, sedangkan yang di sini yang menghadap sitoplasma. Nah, fosfolipid, sel-sel yang menyusun fosfolipid bilayer itu bisa bertengkar tempat seperti ini. Tapi tentu saja gerakan ini tidak otomatis. Dia ada enzim tertentu yang menyebabkan gerakan ini. Nanti baca di slide sebelumnya, namanya flip fase. Jadi bisa Anda bayangkan pada saat satu itu dia berpindah, berputar, kemudian melambai-lambai kakinya, kemudian flip-flop ini pindah tempat seperti itu. Dan itu tergantung dari kondisi. Kalau tadi dikatakan kalau suhu meningkat maka gerakan ini sebagai meningkat, kalau suhu turun, atau
yang namanya suhu meningkat itu bukan selalu suhu luar yang meningkat, inflamasi. Dalam kondisi inflamasi suhu tubuh meningkat, ini ya keaktifan sel-selnya jadi semakin. Jadi tetapi aktifnya bukan aktif karena dia melakukan ini, tapi karena dia harus bertahan dalam kondisi inflamasi itu. Salah satunya dia harus mempertahankan diri dengan mempertahankan meningkatkan metabolisme dan sebagainya, atau bertahan dari hal-hal tertentu yang di luar, misalnya virus atau bakteri yang menyebabkan inflamasi. Luar biasa ya. Karena itu berdasarkan ini, lalu zaman Anda penyakit itu dimulai dari sel ini. Sel sehat, oke, seluruh tubuh sehat. Berikutnya, tapi yang ini saudara bukan dokter boleh. Tapi kalau dokter ya yang memahami kalau selnya tidak sehat karena penyakit itu gejalanya apa. Nah itu cuma kita yang tahu karena kita belajar itu. Berikutnya lanjutan biokimia, lanjutan biokimia sel membran ya. Sama ya ini ya yang tadi itu untuk mengingatkan Anda setelah yang slide 1, 2, ini yang ketiga. Kemudian ini juga sama. Nah ini penjelasannya tadi, karena ternyata molekul yang menyusun fosfolipid bilayer, jadi molekul-molekul fosfolipid ini kan molekul fosfolipid ini ya, itu aktif, ternyata tidak statis, tidak diam, tapi begitu dinamis. Maka itu akan mengakibatkan susunan fosfolipid bilayer ini tidak simetris, selalu berubah setiap saat. Jadi ada lihat ini sama yang menggambar, warnanya dibuat berbeda-beda. Di sini ada 3, ini glikolipid ya. Ini sakaridanya, ini ada 4 di sini, tapi di sini tidak ada sama sekali ya. Singkatnya seperti itu. Jadi aktivitas dari dinamika, gerakan dinamis dari fosfolipid bilayer dalam setiap anggota dari fosfolipid bilayer itu akan menyebabkan fosfolipid bilayer ini tidak sama setiap saat, selalu berubah. Berikutnya ciri membran sel ya, silahkan dibaca sendiri ya, kita sudah belajar tadi, ini ringkasannya. Yang pertama, sheet-like structure, kandungan utama ini fosfolipid bilayer mempunyai protein spesifik, protein membran, kemudian ada ikatan van der Waals ini dan sebagainya. Kemudian outer membran, inner membran tidak simetris, weight structure, elektrometri. Hati-hati ya. Sifat sel membran adalah, atau yang bukan merupakan sifat sel membran adalah ini sama seperti tadi, yang seperti sebelumnya, tapi ini mau menekankan bahwa fosfolipid yang ada di fosfolipid bilayer fosfolipid bilayer itu utamanya dalam bentuk lecitin. Kalau tadi kan fosfolipid bilayer fosfolipid, molekulnya fosfolipid, tapi molekul fosfolipidnya itu khusus, sebagian besar itu dalam bentuk yang disebut sebagai lecitin. Nah, lecitin itu seperti apa? Lecitin itu adalah asam lemak tidak jenuhnya itu oleat, sedangkan asam lemak jenuhnya stearat. Itu untuk fosfolipidnya. Kemudian ada molekul kolin, ada gliserol, dan ada fosfat. Yang tadi kita pelajari adalah fosfolipid bilayernya itu ada 2 asam lemak dan 1 fosfat. Jadi gliserolnya mengikat
fosfat 1 dan 2 asam lemak. Tapi untuk lecitin itu dia harus mengandung kolin dan asam lemak tidak jenuhnya harus oleat dan yang jenuhnya harus stearat. Nah, Anda lihat kursor saya ada di sebelah kiri. Di sini ini yang disebut sebagai kolin, kemudian ini fosfat, ini gliserol. Jadi kolinnya itu mengikat pada fosfatnya. Sedangkan ini gliserolnya, ya 2 gliserol ini akan mengikat 2 jenis dari asam lemak, yaitu oleat untuk yang tidak jenuh dan yang jenuh stearat. Itu disebut sebagai lecitin, yang sebagian besar menyusun fosfolipid bilayer dari membran sel. Ini molekul lecitin. Kalau di bentuk molekulnya tidak menarik ya. Ini fosfatnya, ini kolinnya, kemudian ini gliserolnya, dibuat terkuk-terkuk ini. Sedangkan di sini ini adalah tadi stearatnya ya, yang tidak ada ikatan rangkap, lipid bebasnya. Sedangkan di ini bukan lipid bebas, asam lemaknya. Kemudian di sini oleat asam lemak yang berikatan rangkap. Jadi ada 2 asam lemak, 1 ikatan rangkap, 1 tidak ikatan rangkap. Ada fosfat, kemudian di sini kolin. Bisa ya? Berikutnya, peran kolesterol pada membran sel. Peran kolesterol pada membran sel tadi sudah protein, glikoprotein, dan sekarang kolesterol. Mempertahankan fluidity.